Kira-kira kalau daftar kerja itu mending daftar online atau daftar offline? Cuman di balik kelebihan ya pasti ada kekurangannya. Iya nggak sih? Iya sama aja kayak kita manusia ada kelebihan dan kekurangannya data trainers ya. Kali ini gue juga bakal ngomongin tentang tips memilih perusahaan biar nggak dapat perusahaan bodong. Semangat terus untuk mencari kerja karena apa? Karena kebahagiaan duniawi kita berdasarkan keuangan duniawi begitu. Hai Ninteniders, balik lagi barengan sama Sevia Dara di MBU Memang Butuh Uang. Minggu lalu kita udah ngomongin soal gimana sih caranya bikin CV yang bisa bikin HR kamu tuh jadinya tertarik sama pengalaman yang udah kamu laluin selama hidup kamu ini Ninteniders. Sekarang waktunya Dara ngebahas kira-kira kalau daftar kerja itu mending daftar online atau daftar offline. Coba absen dulu nih siapa yang hari ini udah nge-save 30 lowongan kerja, atau siapa di sini yang udah sempat ngelamar kerja, atau siapa sih di antara kamu yang memang lagi cari kerja. Indeks ekonomi banyak banget yang bilang katanya cari kerja itu susah banget. Kali ini gue bakal ngebahas kira-kira worth it-an mana sih cari kerja online atau offline. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Jadi Ninteniders, kita akan ngebahas dulu tentang si daftar kerja online. Yes, daftar kerja online ini tuh bisa kamu cari di beberapa portal cari kerja atau job portal, contohnya kayak LinkedIn atau Jobstreet, Glints, atau apapun itu. Yang pastinya kamu juga harus cari tahu nih si aplikasinya tuh beneran aplikasi job portal. Jangan sampai nanti kamu kemakan hoax sama banyak aplikasi yang ada di luar sana gitu. Nah, rekrutmen online itu sebenarnya makin populer, makin banyak banget karena ya prosesnya cepat ya kan, terus memudahkan juga perusahaan untuk menyaring kandidat karena sebenarnya kalau dari segi perusahaannya sendiri kita kan tinggal masukin ya, misalnya contoh nih perusahaannya butuh business development, terus tinggal ditulis aja kualifikasinya apa, terus minimum misalnya S1 apa, atau minimum pengalaman kerjanya berapa, misalnya kayak gitu tuh udah ada tuh si daftar kualifikasinya. Nanti kamu tinggal baca kira-kira cocok atau enggak nih sama kamu. Kalau misalnya memang cocok, di save, atau enggak ya bisa ngelamar langsung gitu. Nah, daftar online juga sebenarnya bisa ngehemat biaya dan waktu kamu karena ya kamu juga nggak perlu untuk datang ke tempatnya sebenarnya kayak gitu. Jadi memang ada beberapa kelebihan dari yang kita dapetin ketika kita daftar kerja online. Menurut officeknow.co.id, kelebihan daftar kerja lewat media sosial itu banyak banget. Pencari kerja itu bisa mengakses kapan aja tanpa batasan tempat dan juga waktu. Ya kamu tinggal buka aja sih job portalnya tuh, ya kan. Nih lamaran kamu misalnya udah disubmit, terus udah kayak gitu, kamu tinggal cek kira-kira lamaran kamu tuh udah sampai mana sebenarnya. Tapi ingat lagi, job portalnya harus yang bener-bener verified lah kasarnya gitu Ninteniders. Jangan sampai kamu masukin ke job portalnya yang ngadi-ngadi misalnya. Banyak banget link-link yang gak jelas menurut gua. Jadi ya pastiin kamu masukin ke job portalnya yang memang udah verified gitu ya. Terus kalau misalnya kamu juga masukin ke kerja online ini, daftar kerja online ini, kamu tuh biasanya tahu kisaran gajinya berapa. Contoh misalnya kamu mau ngelamar kerjanya di Glints. Di Glints tuh ada tuh di paling ujungnya kolom si kisaran gajinya misalnya 4 sampai 7 juta atau 4 sampai 6 juta atau 4 sampai 10 juta. Nah, itu kira-kira cukup nggak nih untuk kamu? Oh, berarti bottomnya ada di 4 juta, yang paling tingginya ada di 7 juta. Mungkin kisaran gaji kamu ada di tengah-tengah, atau ya tergantung sama pengalaman kamu lah sebenarnya Ninteniders. Kelebihannya ada di situ gitu. Nah, tapi kamu juga harus cari tahu dulu nih perusahaannya emang beneran worth untuk kamu lamar atau enggak. Karena banyak banget perusahaan yang kayak cuman pengen cari database orang aja gitu. Jadinya nanti database kamunya masuk ke si perusahaan itu untuk dipakai hal-hal yang menurut gue ya agak kurang berguna lah ya untuk kita gitu. Cuman di balik kelebihan ya pasti ada kekurangannya. Iya nggak sih?
Ih, sama aja kayak kita manusia, ada kelebihan ada kekurangannya data diners ya. Kekurangannya apa sih Dar untuk daftar kerja online ini? Yang pertama, kamu harus punya kuota. Ya kan, kamu juga harus punya internet yang memang cukup gacor lah kasarnya, cukup bagus lah untuk kamu ngelamar kerja. Karena gini, misalnya kamu ikutan rekrutmen BUMN 2025 tahun ini, itu kan apa-apa serba online ya sebenarnya ya. Kamu ngerjain tes juga online. Takutnya kalau misalnya nih kamu ngerjain tesnya online, tiba-tiba internet kamu jelek, terus keluar dari si portalnya, hilang deh harapan kamu untuk masuk ke perusahaan ini. Nah itu kurangnya ada di situ. Jadi kamu pastiin dulu pas kamu ngelamar ya internet kamu bagus gitu. Kamu juga harus punya kuota nanti niners. Itu aja sih sebenarnya kurangnya. Nah hindarin juga sih portal-portal atau perusahaan-perusahaan yang hoax lah, yang banyak hoaxnya lah, yang banyak penipuannya lah, itu hindarin banget karena takutnya nanti data kamu bukan dijadiin data karyawan, malah dijadiin data pinjol. Nggak, bercanda. Kita masuk ke daftar kerja offline, yaitu artinya kamu harus datang ke kantornya langsung, ke kantor perusahaannya langsung, itu maksudnya bawa CV kamu, bawa dokumen-dokumen yang memang dibutuhin sama si perusahaannya, nanti niners ya. Cuman mungkin beberapa dari kamu juga ada yang sering bertanya-tanya, in era digital ini emang masih ada yang ngelamar kerja tapi harus datang ke perusahaannya, karena kan sekarang apa-apa online. Jadi ingat deh, dulu tuh nyokap gue sempat cerita nanti niners, sekarang mah enak kamu ngelamar kerja, apa-apa serba digital, banyak portal kerja yang misalnya emang ngebantu kamu untuk cari kerja. Dulu mah ya cara mama kalau mau ngelamar kerja tuh harus nenteng-nenteng CV, harus bawa dokumen-dokumennya, terus nanti baru dikasihin tuh ke perusahaannya, itu pun dikasihinnya ke satpam, jadi belum tentu untuk masuk ke HR-nya langsung, katanya gitu. Terus masih ada ya emang sekarang yang kayak gitu? Ada, sebenarnya jawabannya masih ada nanti niners ya. Jadi memang kamu butuh effort yang besar lah sebenarnya untuk ngelamar kerja offline ini. Kamu harus ngeprint dulu semua dokumen-dokumen kamu, CV kamu yang memang sesuai sama si perusahaannya, baru kamu datang ke perusahaannya untuk ngelamar kerja. Ada, masih banyak kok sebenarnya perusahaan yang memang cari kerjanya atau cari karyawannya itu secara offline. Nah, ada satu lagi yang memang bisa banget untuk kamu datengin. Kemarin di Bekasi tuh sempat ramai banget, namanya job fair nanti niners ya. Kamu bisa banget untuk datang ke job fairnya yang ada di kota-kota kamu. Karena kalau di Bandung biasanya beberapa kampus tuh sering ngadain. Jadi ya udah kamu datang aja ke sana, bawa CV-nya, bawa dokumen-dokumennya, bawa juga si portonya misalnya kalau memang ada. Walaupun memang sebenarnya effortnya besar banget dari segi tenaga, dari segi materi juga, karena kan kita harus ngeprint lah, harus fotokopi KTP lah, fotokopi inilah itu dan lain-lain. Tapi ya namanya juga cari kerja nggak sih gitu. Jadi kamu tinggal pilih aja sebenarnya mau cari kerja online ataupun offline gitu. Cuman kalau kita tarik lagi nih, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya untuk daftar kerja offline ini, nanti niners, sebenarnya kamu akan langsung direct ke HRD-nya. Oh, nama kamu langsung dipanggil nih pas lagi job fair misalnya, langsung dipanggil dan diinterview sama HRD-nya. Otomatis kamu kan langsung ngobrol nih sama si HRD-nya. Nah, ada personal approach dari diri kamu sendiri yang memang mungkin HRD-nya tuh suka. Jadi memudahkan kamu sih sebenarnya ketika langsung ngobrol sama si HRD-nya. Cuman balik lagi ya, ada juga yang disimpan di satpam, ada juga yang disimpan dulu di customer service-nya, bukan customer service, resepsionisnya gitu. Jadi macam-macam. Yang enaknya ya tadi yang gue bilang, kalau kamu misalnya mau datang ke job fair, itu biasanya suka banyak HRD tuh yang berjajaran dari sekian banyak perusahaan, ya kamu tinggal mau ngelamar tuh ke perusahaan yang mana. Gitu sih sebenarnya nanti niners. Kekurangannya ya tadi effortnya besar, materi yang keluarnya juga besar, biaya transportasi, biaya yang ngeprint, waktu, tenaga, ngantrinya, desek-desekannya, sebenarnya kayak gitu. Tapi ya semua ini tuh balik lagi ke diri kamunya sendiri, kamu mau cari kerjanya tuh ya lewat mana. Kalau misalnya nih gak dapet lewat offline, ya udah kamu carinya di online. Kalau kamu gak dapet di online, ya wayahna carinya di offline gitu. Namanya juga cari kerja, banyak orang juga yang bilang, ih sekarang cari kerja susah katanya. Memang susah, memang gue akuin cari kerja juga susah. Tapi balik lagi, kamunya kayak gimana memperjuangkan apa yang akan kamu lewatin dan akan kamu lakuin di masa depan kamu.
gitu. Terus biasanya juga tergantung sama perusahaan. Perusahaan ada yang ngadainnya di online. Ya udah kita masukin semua berkas-berkas kita di online. Walaupun lumayan harus nge-scan juga sih sebenarnya ya kan. Harus dimasukin ke PDF juga sebenarnya. Tapi ya lebih memudahkan sih sebenarnya. Terus kalau misalnya perusahaannya minta offline ya wayahna kamu juga harus datang ke kantornya. Kayak gitu. Kalau daftar online emang lebih praktis, tapi kalau daftar offline kamu bisa bikin HRD tuh lebih mengenal kepribadian kamu, lebih intens aja sama kamu, lebih ngobrol lah. Oh, dia teh orangnya kayak gini, cocok nih sama perusahaan kita lah. Lebih ada poin plusnya di situ lah sebenarnya 99ers. Kalau misalnya nih kamu udah nandain kayak gue pengen ngelamar ke bagian ini misalnya, tapi kamu juga harus tahu nih perusahaannya itu beneran oke atau enggak, qualified atau enggak, verified atau enggak. Karena balik lagi ya, tadi di awal gue sempat bilang juga kalau banyak banget perusahaan-perusahaan bodong yang hanya ingin database kita saja begitu. Jadi gak cuman ngomongin soal mending daftar kerja online atau offline. Kali ini gue juga bakal ngomongin tentang tips memilih perusahaan biar gak dapat perusahaan bodong gitu ya. Kalau udah tahu perusahaannya, kamu mesti research dulu, kamu mesti cari tahu dulu, entah itu lewat sosmed atau lewat Google Maps tuh, bentukan kantornya seperti apa, cara kerjanya gimana. Kan sekarang ya anak-anak Gen Z tuh jago banget yang namanya stalking ya. Kamu juga harus nge-stalking dulu si perusahaannya sebelum kamu ngelamar. Cari tahu dulu nih perusahaan bener atau perusahaan bodong doang. Soalnya sekarang tuh kayak banyak banget lah, ini mah banyak ya pengalaman dari gue dan teman-teman gue yang udah ngelamar kerja. Banyak banget perusahaan yang modus rekrutmen palsu yang ngerugiin kita. Bukannya dapat kerjaan malah dapat apa? Hikmahnya sayang, iya. Dapat penipuannya gitu. Udah rugi uang, rugi waktu ya kan. Jadi kamu harus cek dulu dari segi legalitasnya, reputasi perusahaannya, izin resminya, alamat kantornya di mana, terus terdaftar nggak nih secara legal ya kan. Karena kan sekarang perusahaan mah kita kalau mau bikin perusahaan pun memang harus secara legal. Kalau nggak legal mah tuh bukan perusahaan, itu mah ya. Jadi kamu harus pastiin legalitas dari si perusahaan itu. Atau kamu juga bisa banget nih untuk cari si websitenya. Tapi ingat websitenya tuh website resmi. Biasanya perusahaan-perusahaan besar, contoh nih kayak Pertamina dan lain-lain tuh banyak banget lowongan kerja palsunya, hoaxnya. Ya kamu tinggal langsung masuk aja ke websitenya Pertamina, kira-kira mereka buka lowongan atau enggak. Dan ingat, website resminya biasanya di sosial media suka ada link di bio Instagramnya, kamu pencet aja itu udah pasti si website resminya. Tapi ingat, Instagramnya juga kamu harus cek yang verified. Harus cek yang memang Instagram aslinya lah, jangan sampai enggak, nanti takutnya kamu dialihin ke website yang lain-lain. Gitu. Hindarin perusahaan yang minta biaya di awal juga nanti Niners ya, karena apa sih? Kita kan mau cari duit di sana, kenapa mereka tiba-tiba minta duit ke kita? Nah, logikanya seperti itu nanti Niners ya. Kalau ada yang minta biaya administrasi, biaya seragam, biaya pendaftaran katanya kan, sebelum kamu diterima itu fix perusahaannya red flag banget ya. Itu lebih red flag daripada cowok-cowok Gemini, bercanda Gemini ya, jangan serang aku. Terus kamu coba cari review atau testimoni karyawan lama. Kamu bisa cek tuh di LinkedIn, di job portal lah, atau di sosial media alumni dari perusahaan ini. Soalnya kayak gitu kamu bisa banget cek. Jadi jangan takut untuk research dulu, jangan males apalagi ya, karena takutnya data kamu malah dipakai ke yang aneh-aneh begitu. Gimana? Udah kebayangkan? Cari kerja sekarang mau online mau offline boleh, yang penting apa? Research dulu si perusahaannya, jangan sampai perusahaan itu perusahaan bodong ya. Sebenarnya kalau kamu mau daftar online ataupun offline ya dua-duanya juga masih punya peluang yang sama untuk keterima. Balik lagi nih, tergantung pekerjaan apa dan perusahaan apa yang kamu akan apply Niners gitu. Dan kamu juga harus pastiin sih keadaan perusahaannya ya. Ingat ya, perusahaannya harus tahu bentuknya seperti apa, alamatnya di mana, legalitasnya seperti apa, biar nanti kamu nggak kecele ya kan. Kalau udah tahu dan udah nge-save juga si lowongan mana aja yang akan kamu daftar, mending kamu daftar sekarang juga, karena in this economy
susah mencari kerja begitu. Habis ini mungkin episode-episode selanjutnya gue juga bakal ngebahas tentang tips-tips cari kerja lainnya. Semoga bermanfaat juga buat kamu dan semangat terus untuk mencari kerja. Karena apa? Karena kebahagiaan duniawi kita berdasarkan keuangan duniawi. Begitu. Sampai bertemu di MBU selanjutnya. Memang butuh uang.